Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini udah tahu materinya apa? Belum. Kan tadi malam sudah Ibu kasih tuh lembar kerjanya tuh. Udah dikerjain belum? Belum. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan materi tentang ekosistem. Jadi mohon dilihat, Ibu semalam sudah kirim lembar kerjanya melalui WhatsApp group, sehingga harus dikerjakan ya. Udah dibentuk kelompoknya? Sudah. Baik, dikerjakan terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Iya, itu. Semuanya? Iya. Di sini ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa aja tuh? Falda. Ayu. Kenapa? Sakit. Oh, iya, iya. Sudah habis waktunya. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Belum, Bu. Ada yang sudah selesai? Baik, silakan. Kelompok satu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen biotik yang ada di lingkungan hidup air Danau Toba yang tercemar berat. Jadi komponen biotiknya itu berupa air, peran dalam ekosistem itu sebagai pelarutnya makanan yang dimakan oleh manusia. Wah, bagus ya jawabannya. Beri aplaus dulu untuk temannya. Ada lagi yang sudah? Ya, silakan. Yang kami mau menjawab yang nomor 2, Bu. Oh ya, baik. Tentang permasalahan Danau Toba yang mengganggu ekosistem di Danau Toba tersebut. Berdasarkan bacaan tersebut yang judulnya lingkungan hidup air Danau Toba tercemar berat. Permasalahannya yaitu air Danau Toba sudah tercemar berat akibat adanya pembuangan air limbah dan pemotoran yang terjadi selama puluhan tahun, sehingga air danau tersebut air Danau Toba Sumatera Utara tersebut tercemar akibat keberadaan keramba jari apung. Pencemarannya sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan, yaitu 80%, sehingga pencemaran tersebut dapat mengganggu ekosistem yang ada pada Danau Toba tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Beri aplaus dong untuk temannya.
Baik, yang kelompok yang terakhir sudah ketemu? Sudah Bu, kami akan menjawab soal nomor 1, yaitu peranan dari komponen biotik dan abiotik. Nah, yang komponen biotiknya itu seperti fitoplankton yang berperan sebagai bahan makanan dasar utama dalam siklus makanan di dalam perairan. Nah, kemudian ada moluska itu sebagai organisme kunci dalam jaring-jaring makanan dan sebagai dekomposer. Kemudian ada ikan itu sebagai menjaga stabilitas rantai dan jaring-jaring makanan. Kemudian untuk faktor abiotiknya itu ada batu yang biasanya kita temukan di air itu sebagai bahan input yang membentuk tanah. Nah, dan juga sebagai pendukung habitat ikan, udang, kepiting, dan hewan kecil lain yang bersembunyi di bawah batu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Beri aplaus dong untuk temannya. Baik, jawaban dari teman-teman tadi sudah bagus ya. Jadinya kita akan lanjut materi tentang ekosistem. Nah, kan Ibu sudah memberikan materi semalam ya kan? Ada yang tahu nggak ekosistem itu apa? Ayo boleh tunjuk tangan yuk. Bu, ya Dinda. Ekosistem yaitu hubungan timbal-balik antara lingkungan dengan makhluk hidup di sekitar. Wah, bagus jawabannya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, Christine. Jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal-balik antara manusia dan lingkungannya sehingga menimbulkan suatu interaksi. Wah, bagus ya jawaban dari teman-temannya tadi. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem di sini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ekosistem itu adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Di mana dalam ekosistem itu ada komponen. Tahu nggak komponen penyusun ekosistem itu apa? Ya, silakan Rida. Komponen penyusun ekosistem ada 2, yaitu komponen abiotik yang hidup, komponen biotik yang hidup. Bagus sekali ya. Berarti sudah baca nih semalam apa itu komponen abiotik dan biotik. Nah, selanjutnya di dalam ekosistem juga ada interaksi, di mana interaksi itu saling mempengaruhi antara abiotik dan biotik. Nah, interaksinya itu ada kompetisi, predasi, dan simbiosis. Nah, kompetisi itu adalah persaingan antara 2 atau lebih jenis makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya alam yang terbatas. Nah, contohnya bisa dilihat dari gambar kan, ada rusa yang saling beradu atau berantem itu untuk melakukan persaingan. Kemudian ada ikan pelikan, dia melakukan kompetisi untuk mendapatkan makanannya. Dan juga ada singa untuk bersaing mendapatkan mangsanya, yaitu rusa. Simbiosis itu adalah hubungan antara makhluk hidup, antara 2 atau lebih makhluk hidup yang hidup bersama. Simbiosis itu dibedakan menjadi ada simbiosis mutualisme, terus komensalisme, dan parasitisme. Ada yang tahu perbedaannya apa? Baik, Ibu akan jelaskan. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan di antara keduanya. Kemudian kalau komensalisme itu adalah simbiosis yang satunya diuntungkan, tapi yang satunya juga tidak dirugikan. Kemudian ada parasitisme adalah simbiosis yang satunya diuntungkan dan tetapi satunya dirugikan. Nah, ini ya bisa dilihat dari gambar-gambarnya. Ada simbiosis mutualisme antara lebah dan tumbuhan, ada simbiosis komensalisme antara tumbuhan paku dan pohon. Kemudian ada simbiosis parasitisme yaitu seperti caplak dan kucing. Caplak itu kutu yang ada di kucing tersebut. Baik, itu tadi materinya. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Yuk, satu orang aja. Baik, silakan. Baik Bu, izin menyimpulkan. Jadi
materi hari ini kita belajar tentang ekosistem, di mana ekosistem itu sendiri merupakan hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu terdapat dua komponen di dalamnya, yaitu ada faktor komponen abiotik di mana itu merupakan komponen yang tidak hidup, dan komponen biotik merupakan komponen hidup. Nah, di dalam ekosistem itu sendiri terdapat sebuah hubungan atau interaksi, yaitu seperti mutualisme yang saling menguntungkan, komensalisme yang satu untung sedangkan satu tidak merasa dirugikan, dan yang satunya lagi itu ada parasitisme di mana yang satu merasa diuntungkan dan yang satunya merasa dirugikan. Mungkin itu saja, Bu. Baik, sudah betul ya kesimpulannya pada hari ini. Nah, Ibu cuma meluruskan saja, yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau hubungan antara komponen abiotik dan komponen biotik yang saling mempengaruhi sehingga terjadinya interaksi di dalamnya dalam suatu lingkungan. Kemudian komponennya tadi ada abiotik dan biotik, kemudian ada interaksinya, yaitu ada simbiosis, komensalisme, parasitisme, dan mutualisme, dan sebagainya. Nah, itu saja materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Minggu depan jangan lupa ya dikerjakan tugas yang Ibu berikan di WhatsApp.